Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Budi Guritno dengan NIM B3001501777. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Bab 1 Pendahuluan. Dengan latar belakang, keberhasilan dalam pembangunan nasional diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, sangat diperlukan peran dari pemerintah. Banyak indikator yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional, dan salah satu indikatornya adalah tingkat kriminalitas. Berarti, dapat dikatakan jika suatu negara memiliki tingkat kriminalitas yang relatif rendah, maka hal ini dapat mendorong pada tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan juga dapat mendorong tingkat kesejahteraan serta kemakmuran, sehingga menciptakan rasa aman dalam masyarakat itu sendiri. Pada teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman menempati urutan kedua setelah kebutuhan dasar pokok seperti sandang, pangan, dan papan, yang menunjukkan bahwa keselamatan merupakan salah satu kebutuhan terpenting manusia. Selanjutnya, perkembangan jumlah tindak kriminalitas di Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Secara akumulatif, tingkat kriminalitas di Indonesia tergolong tinggi dan mengalami fluktuasi pada tahun 2015 sampai 2018. Data Polri memperlihatkan jumlah kejahatan pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, mengalami peningkatan menjadi 357.197 kasus pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 336.652 kasus. Yang terakhir, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 294.281 kasus. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh PDRB jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas. Manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah di mana akan fokus pada pengaruh PDRB, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Jawa Tengah tahun 2018. Bab 2. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu, dan diantaranya yaitu yang pertama Evi Yulia Purwanti 2019 dengan judul Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur, menggunakan regresi panel dengan hasil variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kriminalitas, dan variabel kepadatan penduduk, variabel kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Yang kedua, Rahmat Erija Fajri dan Cut Zakia Rizky 2019 dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk, dan Pengangguran terhadap Kriminalitas Perkotaan Aceh dengan metode regresi panel dan memiliki hasil variabel kepadatan penduduk dan pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, serta PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, tingkat kriminalitas. Menurut Maharani, kriminalitas atau kejahatan dapat didefinisikan sebagai pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan hukum. Yang kedua, PDRB. Menurut Mulyawati, PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh barang dan jasa dari semua jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah dengan perhitungan pada waktu tertentu. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu yang tidak mempunyai kemampuan dalam segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, tingkat pengangguran terbuka. Menurut Prawoto 2019,
Tingkat pengangguran terbuka merupakan mereka yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya, asalkan dalam kurun waktu 1 minggu sebelum pencacahan masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk. Berdasarkan BPS, kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per satuan luas wilayah yang ditempati. Pada slide ini terdapat kerangka pemikiran dengan hipotesis di mana PDRB, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Jawa Tengah. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder, yaitu data deret lintang atau data cross-section pada tahun 2018. Yang didapat dari BPS Jawa Tengah. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang didapat dari laporan publikasi yang dipublikasikan dan juga tabel dinamis. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 175 data. Yang ketiga, teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear dinamik dengan metode Ordinary Least Square atau OLS, dengan model persamaan sebagai berikut. Hasil dan analisis. Untuk mengetahui apakah hasil estimasi memenuhi asumsi dasar linear klasik atau tidak, maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikolinearitas dengan uji Fifth. Dan hasilnya tidak terjadi multikolinearitas karena nilai Fifth lebih kecil dari 10. Yang kedua, yaitu uji normalitas. Dengan menggunakan uji Jar-Gebera, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal. Selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji Bursbakken-Guthrie, dari tabel yang tertera, diketahui bahwa nilai probabilitas chi-square adalah 0,4240 lebih besar dari 5% atau 0,05. Maka, dalam model ini tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas. Uji linearitas. Dengan uji Ramsey-Riset, hasil dari uji ini menunjukkan bahwa spesifikasi model dalam penelitian ini sudah tepat atau linear. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas dari Ramsey-Riset sebesar 0,6186 lebih besar dari derajat kesalahan 5% atau 0,05, sehingga model ini dikatakan linear. Uji hipotesis. Yang pertama adalah uji F, di mana variabel PDRB, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan kepadatan penduduk secara stimulan mempengaruhi tingkat kriminalitas. Yang kedua adalah uji T, di mana variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Kemudian, variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Dan kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Yang ketiga adalah R-square. Nilai S-square pada hasil regresi adalah sebesar 0,66 atau 66%. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam penjelasan variabel terikat sebesar 66%, dan sisanya, yaitu sebesar 34%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kesimpulan. Yang pertama, uji F menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan kepadatan penduduk berpengaruh secara stimulan. Yang kedua, yaitu variabel PDRB berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Hal ini mungkin terjadi karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu variabel jumlah penduduk miskin, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk miskin, maka tingkat kriminalitas akan meningkat. Keempat, variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas. Berarti, jika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kriminalitas akan turun. Hal ini mungkin terjadi karena tingginya pengangguran
didominasi oleh pengangguran terpelajar. 5. Variabel kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin padat penduduknya, maka semakin tinggi kesempatan seorang untuk melakukan tindak kejahatan. Yang terakhir, saran bagi pemerintah dan pihak terkait. Diharapkan pemerintah tidak hanya memberantas tindak kejahatan atau kriminalitasnya saja, tetapi juga tingkat kemiskinannya. Fenomena reduksi angka kemiskinan yang mengakibatkan meningkatnya tindak kriminalitas perlu menjadi perhatian. Karena salah satu faktor terbesar dari kriminalitas adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Kepadatan penduduk yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan tindak kriminalitas. Pemerataan pembangunan dan menyediakan lapangan pekerjaan di setiap wilayah, terutama desa atau kota-kota kecil lainnya, sangat diperlukan agar kepadatan penduduk tidak terkonsentrasi pada satu atau beberapa wilayah saja, sehingga tindak kejahatan terminimalisir. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan serupa dan meningkatkan dengan menambahkan variabel independen dan tahun data guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mendapatkan hasil yang lebih baik.